Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, admin ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu ngedukung channel ini berkembang. Sehat-sehat terus buat kalian semua ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Setelah monster tak berwajah itu mengalahkan Xiuyan, lalu Xiuyan pun kini bangkit kembali. Namun monster itu langsung menuju Xiuyan lagi dengan kecepatan sangat cepat. Xiuyan pun tidak pernah mundur menghadapi monster tak berwajah yang menyerangnya. Dan saat ini, nampak bintang 9 berkelap-kelip di atas alis Xiuyan. Xiuyan memiliki tubuh yang abadi, jadi dia tidak takut pada monster tak berwajah itu. Dua sosok pun saling meninju seperti pancuran di lembah yang tertiup angin, dan keduanya terus-menerus bertarung. Suara ledakan pun kini terus berlanjut, membuat tembok gunung di sekitarnya terus runtuh. Nampaknya, monster tak berwajah itu terlihat tidak menggunakan keterampilan bertarung apapun. Kemudian saat ini cahaya keemasan milik Xiuyan mengaum. Lalu 82 tinju ilahi telah diintegrasikan ke dalam serangan Xiuyan secara tidak sadar. Xiuyan pun tampak serius. Karena dalam konfrontasi bertahap, monster tak berwajah itu sepertinya telah menemukan kekurangan Xiuyan. Kini, berteriak, "Lengan dewa!" Sambil tinjunya mulai jatuh ke tubuh monster itu. Pertarungan itu membuat kekuatan terus berkumpul di lengan Xiuyan. Dengan secara tiba-tiba, monster tak berwajah itu kini dapat dikalahkan. Namun, tubuh monster yang terakhir mengikuti pertempuran itu kini masih dapat berubah. Dapat terlihat dengan jelas bahwa otot-otot di tubuh Hia tampak terus berkembang dan menjadikan itu terlihat lebih kuat. Monster itu berkata, "Ini menarik, tapi itu tidak cukup. Lepaskan kekuatanmu yang lebih kuat." Sepertinya dia masih menstimulasi Xiuyan dengan kata-katanya yang terus-menerus, dan sepertinya dia ingin membuat marah Xiuyan. Tapi yang jelas untuk Xiuyan, kata-kata ini hanyalah metode yang biasa dia gunakan, jadi dia pun sangat memahaminya. Kini, mata Xiuyan pun tampak kusam. Alasan kenapa itu tidak segera dihancurkan dengan kekuatan absolut, sebaliknya, hanya terus meladeni saja yaitu. Xiuyan ingin melihatnya. Monster tak berwajah apa itu, dan apa latar belakangnya? Xiuyan juga berharap dari pertempuran ini, ia dapat mempelajari lebih lanjut tentang Dharma. Kini, setelah pertukaran singkat, Xiuyan tidak ingin membuang waktu lagi. Di antara cahaya keemasan, tubuhnya melebar hingga ribuan kaki dalam sekejap. Setelah membuka tubuh dewa aslinya, energi dan kekuatan darah Xiuyan secara alami menjadi beberapa kali lebih kuat. Namun Xiuyan tidak secara langsung membuka tubuh dewa asli super raksasa itu, karena setelah digunakan, jika ia masih ingin berkembang dalam waktu singkat, itu membutuhkan waktu pemeliharaan sangat terbatas. Itu sebenarnya dapat diatasi dengan kekuatan tubuh dewa asli biasa, namun tidak ada yang lebih baik dari alam di dunia kuno yang abadi dan iblis. Tetapi dunia ini sekarang agak gila dan kacau, jadi kecelakaan apapun mungkin terjadi. Jadi saat ini Xiuyan harus bertindak sekonservatif mungkin. Monster itu bergumam, "Seperti ini kekuatanmu." Lalu ketika monster itu melihat bentuk tubuh Xiuyan yang berubah menjadi raksasa ribuan kaki, monster tak berwajah itu nampaknya semakin bersemangat. Dia pun tidak ada rasa takut sama sekali, dan telapak kakinya mulai melangkah maju. Monster tak berwajah itu terbang keluar seperti bola meriam, lalu mengubur kepalanya seperti anak panah yang lepas dari talinya, dan langsung terburu-buru menuju Xiuyan. Melihat dia dengan kecepatan ekstrim itu, Xiuyan pun segera meninjunya. Tapi saat ini, ia benar-benar dapat menghindari tinju Xiuyan, dan langsung memuju ke hati Xiuyan. Suara teredam pun terdengar, hingga muncul bunga teratai berdarah mekar di dada Xiuyan. Xiuyan yang merasa kesakitan, kini menundukkan kepalanya. Dia melihat lubang berdarah di dadanya, dan monster tak berwajah itu telah masuk ke dalam tubuhnya. Xiuyan tidak menyangka, tubuh yang begitu kuat benar-benar hancur karenanya. Setelah perpaduan dewa asli dan klon tubuh, sebenarnya itu bukanlah sesuatu yang bisa ditembus oleh kekuatan biasa, namun itu sungguh di luar dugaan Xiuyan. Xiuyan segera bereaksi, dan ia hanya bisa memaksa tubuhnya yang telah menjadi lebih kecil. Monster itu tidak menunggu reaksi Xiuyan, lalu gelombang manik datang dari tubuh fisik.
Itu kemudian membuat tubuh fisik Sioyan meledak. Seluruh tubuh bagian atas Sioyan kini berdarah, dan potongan daging yang tak terhitung jumlahnya beterbangan kemana-mana. Adapun monster tak berwajah itu kemudian dikeluarkan dari tubuh Sioyan yang hampir hancur. Ia bergumam, meski tidak berakibat fatal. Tapi kali ini waktu terbaik untuk membunuh Sioyan. Apakah Anda tidak mengharapkan terjadi seperti ini? Monster tak berwajah itu tertawa terbahak-bahak, dan ada kegilaan dan kebencian dalam tawa itu. Sioyan kini merasakan sengatan di jiwanya. Kemudian monster tak berwajah itu perlahan mengangkat tangannya, dan cahaya hitam berkedip di atas ujung jari. Lalu itu menargetkan jiwa Sioyan. Sioyan kini baru menyadarinya bahwa ia sangat ceroboh. Dia mengenalinya sejak awal dan mengapa ingin memakan tuannya. Daji adalah pengikut yang mulia, itu sebabnya dia menyebut Sioyan tuanku. Sioyan bergumam, metode apa yang kau gunakan untuk menerobos tubuh abadiku dan bisa membiarkanku terpukul dengan keras? Sioyan pun kini meremehkan musuh karena ia merasa nafas orang lain tidak terlalu kuat dan dia juga tidak merasakan niat membunuh. Sioyan memang terlalu ceroboh dalam pertempuran ini dan seharusnya sudah memikirkannya lebih awal bahwa pasti dia mampu mengikuti yang mulia. Dan Goyan pun juga mengatakan bahwa Daji bukanlah manusia atau iblis, lalu pasti kekuatannya pasti luar biasa. Monster itu bergumam, aku akan mengikutimu sepanjang hidupku, lalu pada akhirnya akan berkomplot melawanmu. Dan biarkanmu kalah bahkan tubuhmu sampai terpotong-potong. Tuanku, kamu adalah tuan yang baik. Monster tak berwajah itu menampakkan wajah aslinya saat ini, dan kata-katanya sampai ke telinga Sioyan. Aku sudah menunggu di sini, dan bisa dipastikan juga Tuan Sioyan pasti akan datang. Menghadapi monster tak berwajah itu, membuat saat ini kulit tubuh bagian atas Sioyan terkoyak, dan kepalanya hancur berkeping-keping. Dan cahaya keemasan dapat memutuskan hubungan antara daging dan tubuh, nampak cederana yang sangat serius. Namun sebenarnya itu tidak perlu beberapa napas untuk pulih, dan Sioyan memilih untuk tidak terburu-buru saat ini, selama dia tidak langsung musnah. Jadi, jika ingin merusak tubuh abadi, mungkin tidak bisa dengan semudah itu. Eksistensi yang tak terkendali, dan bola mata itu bisa disebut tahanan jiwa. Lalu kenapa paha bisa berubah menjadi monster seperti itu? Dan keberadaan macam apa Dharma ini? Dispersi itu bisa sangat kuat, dan jika kita benar-benar mengumpulkan tubuh aslinya, namun apakah hasilnya masih bisa sama seperti sebelumnya? Dengan kata lain, apakah itu akan menjadi musuh atau teman? Sioyan pun kini berpikir dalam benaknya, dan dia pun tidak menjawab. Karena apakah ini pengaturan yang mulia? Dan apa sebenarnya yang terjadi pada Daji? Dia bahkan tidak mengetahuinya, tapi kenapa Goyan tidak pernah punya keinginan untuk membalas dendam pada Sioyan? Secara logika, mata anjing memiliki peluang lebih baik. Karena dengan kekuatan penahan yang ditunjukkannya sekarang, saat Sioyan melepaskannya dari matanya, sangat mungkin untuk membunuh Sioyan dengan segera. Tapi mata anjing tidak melakukan itu. Kemudian melihat aura gelap yang terpancar dari tubuhnya dan fluktuasi aneh yang dipancarkan, Sioyan sepertinya memahami sesuatu. Apakah kamu jiwa Daji? Sioyan bertanya. Daji sudah mati. Aku bukan Daji. Saya hanya orang bodoh yang memperlakukan orang seperti anjing, dan wajahku juga tanpa muka, tidak ada ekspresi yang terlihat, dan Sioyan hanya bisa menilai dari nada gilanya. Sioyan kini sudah sampai pada suatu kesimpulan, bahwa orang di depannya harus diubah oleh pikiran jahat untuk mencapai perdamaian. Pantas saja ia bisa menembus tubuhnya. Bahkan pikiran jahat itu, kurang lebih mereka mewarisi sebagian ingatan pemiliknya. Keinginan terbesarku adalah membunuh Tuan. Kemudian potong tubuhmu menjadi beberapa bagian, lalu pisahkan kepala dan tubuh Anda. Tapi saya tahu kamu tidak bisa mati, tapi tidak bisa hidup juga. Guru, apakah menurut Anda pengaturan saya baik? Monster tak berwajah itu langsung tertawa terbahak-bahak. Sepertinya, Sioyan ditakdirkan untuk mati. Tepat ketika Sioyan hendak membuka tubuh dewa asli super raksasa, suara monster tak berwajah itu keluar lagi dan membuat Sioyan terkejut. Tapi aku tahu dengan kekuatan sang master, aku tidak bisa membunuhmu. Tapi aku hanya ingin kamu mengerti seberapa besar kebencianku padamu.